Oke, halo selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Anisha Taufikuroma dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dr. Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Pada malam ini aku mau memperkenalkan teman-teman aku. Yang pertama boleh deh dari Salin Dwi Giftafani memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Salini Wika Giftafani dari SMA Negeri Purwodadi, Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, Prodi Agronomi, Universitas Sriwijaya Angkatan 22. Oke, terima kasih Salin. Untuk selanjutnya boleh ke Getsa Zaira Sofa. Baik, apakah terdengar suara saya? Sangat terdengar. Baik, perkenalkan, saya Getsa Zahira Sofa dari SMA Negeri Tugu Mulyo. Saya sekarang berkuliah di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, mengambil jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Angkatan 2022. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Getsa. Untuk selanjutnya boleh ke Anjar Cahya Ramadan. Baik, perkenalkan nama saya Anjar Cahya Ramadan. Saya dari SMA Negeri Purwodadi. Sekarang saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan Teknik Sipil. Oke, selamat malam Anjar. Selanjutnya boleh ke Marsha Dinda Aliza. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Dinda Haliza dari alumni SMA Negeri Tugu Mulyo. Saya sekarang melanjutkan kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika. Oke, terima kasih Dinda. Untuk yang terakhir boleh ke Dini Wijayanti. Kepada Dini boleh memperkenalkan diri untuk unmute terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Dini Wijayanti. Sekarang sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Selampari. Jadi pada Zoom kali ini aku akan menjelaskan mengenai Physical Health Education in Small Circle atau edukasi kesehatan jasmani skala kecil di teman-teman aku waktu SMA. Oke, next. Nah, outline malam ini itu aku ada 3 aja yang bakal aku bahas, yaitu tentang body fitness atau kebugaran jasmani. Lalu ada yang kedua, the importance of doing physical activity atau pentingnya melakukan kegiatan aktivitas fisik. Lalu yang ketiga ada picture health. Sebenarnya ada 4 sih tentang daftar pusaka, cuma nanti daftar pusaka aku sebutin aja. Next. Ada body fitness. Nah, physical fitness is the human enables us to perform up to our potential. And physical can be described as a condition to help us look, feel, and do our best. Physical fitness involves and the performance of the heart and lungs and the muscle of the body, and the fitness influence to some degree qualities such as mental alertness and emotional stability. Jadi kebugaran fisik bagi tubuh manusia itu sama seperti fine tuning bagi mesin ya, sebuah mesin ya. Jadi ini memungkinkan kita dapat digambarkan sebagai kondisi yang membantu kita melihat, merasakan, dan melakukan yang terbaik. Kebugaran fisik juga melibatkan kinerja jantung atau heart dan juga paru-paru atau pulmu serta otot-otot muscle dalam tubuh kita.
Dan karena apa yang kita lakukan dengan tubuh kita itu juga mempengaruhi dengan apa yang kita dapat dengan pikiran kita. Kebugaran juga itu mempengaruhi beberapa kualitas seperti kewaspadaan mental dan stabilitas emosi. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang knowing the basic and a matter of principle. Jadi mengetahui dasar-dasar. Kesegaran jasmani itu paling mudah dipahami dengan memeriksa komponen-komponennya atau bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada aerobic fitness or cardiorespiratory endurance, di mana kebugaran aerobik atau ketahanan kardiorespirasi pernapasan jantung itu kemampuan untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan untuk membuang limbah atau metabolisme. Jadi selama periode waktu yang berkelanjutan, itu untuk olahraga ini tuh bisa kita lakukan dalam 20-30 menit dalam 1 minggu sekali untuk awal-awal percobaan. Lalu yang kedua ada muscular fitness, di mana muscular fitness ini artinya kebugaran otot. Kebugaran otot ini mengacu pada kekuatan dan daya tahan otot kita. Ini juga mungkin untuk meningkatkan massa otot tanpa lemak jenuh. Jadi nggak memungkinkan kita untuk kebanyakan lemak gitu. Juga yang membantu menurunkan berat badan. Lalu ada flexibility. Fleksibilitas ini membantu untuk menggerakkan sendi dan menggunakan otot melalui berbagai gerakannya. Dan fleksibilitas ini dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih kalau kata kita awamnya itu kita lebih nggak gesit gitu, lebih sacet, nggak lembek, nggak lemah gitu. Nah, yang terakhir itu ada stability and balance, di mana stability and balance ini dikaitkan dengan kekuatan otot di inti dalam tubuh kita. Dan otot-otot di punggung bagian bawah, panggul, pinggul, dan perut. Memperkuat otot-otot ini juga dapat membantu mengatasi postur tubuh kita yang buruk dan nyeri punggung bawah. Ini juga membantu mencegah jatuh terutama pada yang lebih dewasa dan yang lebih tua. Lalu kita bicara tentang matter of principle, tentang prinsip. Jadi kunci untuk memilih jenis latihan yang tepat untuk yang bisa kita lakukan itu kita harus mengetahui prinsipnya dulu. Yang pertama itu ada specificity, di mana pilih jenis aktivitas yang tepat untuk mempengaruhi setiap komponen, dan latihan kekuatan menghasilkan perubahan kekuatan tertentu. Selain itu, latihlah untuk aktivitas yang Anda minati. Lalu ada overload, dan overload ini bekerja cukup keras pada tingkat yang kuat dan cukup lama untuk membebani tubuh Anda di atas tingkat istirahatnya, dan untuk menghasilkan hasil yang maksimal juga. Lalu ada keteraturan. Keteraturan di sini maksudnya kita harus melakukan olahraga tersebut secara teratur, dan kalau istilahnya itu kita harus istiqomah. Jangan misalnya kita melakukannya minggu ini melakukan, lalu nanti kita melakukannya 2 hari lagi gitu. Karena ternyata olahraga kecil walaupun kita cuma lari, maksudnya berjalan gitu, ternyata itu penting banget supaya tubuh kita itu nggak mageran. Lalu ada progression atau kemajuan. Tingkat intensitas, frekuensi, atau durasi aktivitas selama periode itu tentu untuk meningkat. Jadi setelah kita melakukan awal tadi, kita harus tetap membuat jadwal atau harus progres, harus tetap istiqomah. Intinya jangan sampai berselang-seling gitu. Oke, next. Kita bahas outline selanjutnya, yaitu ada the importance of doing physical activity, atau apa sih manfaat dari olahraga itu. Kan kita malas nih, apalagi anak-anak kuliah. Sebenarnya kita udah tahu sih manfaat dari olahraga itu apa, yaitu membantu mengontrol berat badan, help you control your weight, lalu reduce your risk of heart disease, yaitu mengurangi resiko jantung, karena olahraga ini memperkuat jantung kita dan meningkatkan sirkulasi dalam tubuh.
aliran darah yang meningkat itu meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Lalu help your body manage blood sugar and insulin. Nah, ternyata insulin dalam tubuh kita itu penting-penting banget, di mana olahraga itu dapat menurunkan kadar gula darah dan membantu insulin bekerja lebih baik. Ini dapat mengurangi resiko sindrom metabolik dan DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Dan jika Anda sudah memiliki salah satu penyakit tersebut, olahraga bisa membantu Anda untuk mengolahnya. Bukan berarti olahraga bisa menyembuhkan Anda dari diabetes mellitus tipe 2 itu sendiri ya. Lalu ada improve your mental health and mood, tingkat kesehatan mental dan suasana hati. Nah, bagi beberapa orang olahraga ini bisa jadikan sebagai healing tersendiri. Karena selama berolahraga itu tubuh melepaskan bahan kimia yang dapat meningkatkan suasana hati dan membuat merasa lebih rileks. Ini juga membantu mengatasi stres dan mengurangi resiko depresi. Lalu ada juga improve your sexual health, di mana tingkat kesehatan seksual. Kita nggak banyak tahu ya, ternyata olahraga yang teratur dapat menurunkan resiko disfungsi ereksi atau DE yang terjadi pada pria. Nah, DE ini apa sih? DE ini terjadi ketika pria tidak dapat mempertahankan cukup ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Nah, itu nggak baik ya kalau udah DE gitu. Jadi mereka yang sudah mengalami DE, olahraga itu dapat meningkatkan fungsi seksual mereka. Lalu kalau pada wanita itu dapat meningkatkan gairah seksual itu tersendiri. Lalu ada increase your chance of living longer, meningkatkan kesempatan Anda untuk hidup lebih lama. Dan yang terakhir yaitu improve your sleep, meningkatkan tidur kita. Karena kalau kita udah olahraga, tadi udah mengeluarkan bahan kimia, tubuh udah terasa lelah, sudah pasti selain tidur apalagi sih. Nah, tujuannya kenapa sih? Kan cuman tidur doang, nggak harus olahraga gitu. Intinya kalau dengan olahraga itu tidur kita jadi lebih nyenyak dan kalau bangun tuh jadi lebih segar gitu. Oke, next. Oke, kita masuk outlet yang terakhir itu tadi tentang kesehatan dalam satu aplikasi, ini melacak selama aktivitas dalam satu institusi antarmuka. Nah, nih, what is about? Picture is like having a walking body and health coach in one app. You can track all your activities in one beautifully intuitive interface, and you will get motivation and support from our amazing Picture communities. Picture's Fun Challenge, amazing data insights, outdoor routes, personalized fitness plan, and guided workouts will you have achieved your unique fitness goals. Be active and will great anywhere and anytime. Aktiflah dan dapatkan sesuatu yang baik dimanapun dan kapanpun. Nah, intinya tuh seperti yang kita tahu kalau misalnya kita ingin menghitung berapa kita melangkah hari ini, terus kalori yang kita keluarin dalam tubuh tuh berapa sih gitu. Itu biasanya pakai jam tangan ya kalau jam Nah, Pagerhead ini aplikasi, jadi kita nggak perlu beli jam yang uh, I I mean it's more expensive, lebih mahal karena dengan aplikasi ini kita bisa download ada di App Store atau Google Play. Nah, di dalamnya itu bisa membuat grup tematik yaitu dengan mengundang teman atau anggota keluarga ke acara dan kompetisi bersama dan berbagi hasil penurunan berat badan dan pencapaian lainnya. Oke, next.
Yang selanjutnya itu tentang referensi aku dapat dari mana aja. Nah, yang pertama itu aku dapat dari The Center of Health Promotion and Wellness. Lanjut, harusnya sih aku bikin daftar pusaka gitu ya. Cuman tadi waktunya nggak sempet, jadi aku bikin gini aja. Yang kedua itu aku dapat dari Medline Plus yang berjudul Benedalas Next. Kali ini aku mau ngucapin banyak terima kasih ke kalian semua udah mau dengerin aku ngomong malam ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan, kelebihan kata, ataupun kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Selamat malam. Aku akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.